Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengecilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor punguan inah HKBP Tamaruna. Kita bernyanyi. Dengan darah kudus, sucikan
Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat ke-16. Kita baca secara responsorial. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Cor Raposo.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga.
Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kor Ama. Kita mengumpulkan persembahan Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 10 Agustus 2025, 1 Romawi Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Dalam bahasa Batak disebut Sainol noldo mata ni Jahuba tuakan nama kabiari ibana. 2. Anak lahir. A. Pada hari Senin 4 Agustus 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga JMD Siagian Inang Boru Simbolon dari wilayah 2. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. B.
pada hari Rabu 6 Agustus 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga E. Sianturi S.A.K. Inang Y.V.K. Borusi Hombing MPD dari wilayah 3, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 3 ruas yang tambah. Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, keluarga Yanneri Andreas Panjaitan SH, Inang Putri Juniarti Setianingsi Borudamanik SS, yang beralamat di Jalan Perumtel 3 nomor 57 Taman Telkomas, masuk wilayah 3. Kiranya Tuhan memberkati jemaat yang baru. Berhubung jemaat yang baru dalam tugas, mereka tidak bisa berdiri atau menampakkan diri. Jemaat ini adalah anak jemaat kita dari anak daripada Amang M. Panjaitan Borusi Majuntak yang tanggal 2 yang lalu baru melangsungkan pernikahan kudus, sehingga otomatis menjadi jemaat kita, kecuali mereka minta pindah dari huria kita. 4. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 12 Agustus 2025 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga RAR Sinaga BM Buru Hasibuan yang beralamat di Mutiara Gading 1, Jalan Gading Utama nomor 6, Daya. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 2, Perhalado dan keluarga di ibadah tersebut. 5. PA Gabungan Punguan Ama, Punguan Ina HKBP Tamarunang. Gereja akan melaksanakan PA Gabungan Punguan Ama dan Punguan Ina HKBP Tamarunang pada hari Jumat 15 Agustus 2025 masuk pukul 19.00 WITA di Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kehadiran kaum bapa dan kaum ibu gereja kita di kegiatan tersebut. 6. Senam sehat dan kerja bakti. Seksi kesehatan akan melaksanakan senam sehat pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 mulai pukul 7.00 WITA dan dilanjutkan dengan kerja bakti huria. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat di kegiatan tersebut. 7. Bazar Panitia Retreat Punguan Ina HKBP Tamarunang. Di ibadah minggu hari ini, Panitia Retreat Punguan Ina HKBP Tamarunang melaksanakan bazar makanan, yaitu mie sop plus kafi dengan harga 30.000 per porsi atau 50.000 per 2 porsi. Marilah kita turut berpartisipasi di bazar tersebut. 8. Amplop retreat Punguan Ina HKBP Tamarunang. Di ibadah minggu hari ini kita akan memberikan amplop ke depan untuk mendukung kegiatan retreat Punguan Ina HKBP Tamarunang. Marilah kita memberikan dengan sukacita. 9. Statistik iuran tahun 2024 dan tahun 2025. A. Di tahun 2024 jumlah keluarga yang belum lunas di wilayah 1, 1 keluarga, wilayah 2, 10 keluarga, wilayah 3, 17 keluarga. B. Di tahun 2025 persentase yang telah membayar di wilayah 1 54%, di wilayah 2 51%, di wilayah 3 42%. Sehubungan dengan itu dihimbau kepada seluruh jemaat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk dapat membayarkannya melalui rekening gereja atau melalui Perhalado wilayah masing-masing. Marilah kita membayarkannya dengan sukacita. 10. Laporan PPT Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. Setelah pembacaan warta jemaat, Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Tamarunang akan memberikan laporan PPT kepada jemaat.
11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit 1. Agusta Christine Borusianipar, Napasobulung, wilayah 3, dirawat di rumah. Amang Esianipar, wilayah 3, dirawat di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai dengan 10 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Hana Ria Boru Huta Barat SPD, 4 Agustus 1984, wilayah 1. 2. Agus Washington Sitorus ST, tanggal 5 Agustus 1981, wilayah 1. 3. Jimmy Master Butar-Butar SE, tanggal lahir 5 Agustus 1985, wilayah 3. 4. Manar Sarsilayan, 5 Agustus 1957, wilayah 3. 5. Nathanael Agave Bernison Sinaga, 7 Agustus 2018, wilayah 2. 6. Petrus Ralentinus Silaban, 8 Agustus 1980, wilayah 1. 7. Jeremia Abel Jefier Siregar, 8 Agustus 2010, wilayah 1. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Agustus. Jemaat yang merayakan adalah keluarga RAR Sinaga, BM Boru Hasibuan, tanggal 5 Agustus 2017, wilayah 2. MN Sinaga SE, ER Boru Butar-Butar, tanggal 6 Agustus 2016, wilayah 2. 3. Situa MN Hutajulu Inang F Boru Panjaitan, tanggal 10 Agustus 1985, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu 3 Agustus 2025, Minggu ibadah umum 175 orang. Ibadah anak sekolah minggu 53 orang. Selasa 5 Agustus 2025, kebaktian wilayah di rumah keluarga SR Pasar Ibu El Boru Sialagan, jumlah 32 orang. 2. Rumawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat dilihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing dan di layar LCD. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dipersilakan kepada Ketua Panitia Pembangunan Gedung Sekolah Minggu. Shalom. Orasma di kita salutna. Sebelum kami memberikan laporan, saya ajak kepada panitia pembangunan gedung sekolah minggu yang hadir di ibadah minggu hari ini, mari kita sama-sama untuk berdiri di depan. Yang kami hormati Amang Pendeta Teddy Senturi,
selaku pembinaan Jemaat HKBP Tamarunang Resort Tamarunang. Yang kami hormati Amang Inang Perhalado HKBP Tamarunang. Yang kami hormati seluruh Jemaat HKBP Tamarunang tanpa terkecuali. Yang kami hormati juga Jemaat Wilayah Tamu yang hadir di HKBP Tamarunang di ibadah Minggu hari ini. Izinkan kami di sini memberikan laporan terkait progres dari kami panitia pembangunan gedung sekolah minggu per Agustus tahun 2025. Yaitu yang pertama agendanya adalah dari sekretariat terkait dengan update proposal. Agenda yang pertama yaitu sekretariat, yaitu terkait update proposal, kemudian QR code panitia pembangunan, kemudian agenda yang kedua yang kami laporkan adalah update laporan keuangan dan janji iman. Yang pertama dari sekretariat adalah update proposal, yaitu untuk proposal, kemudian rekening panitia pembangunan, dan hasil notulensi rapat kami antara panitia pembangunan dengan Perhalado yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus minggu yang lalu. Terkait dengan proposal yang sudah dicetak oleh panitia pembangunan gedung sekolah minggu yaitu sebanyak 200 pitches yang sudah berjalan dilakukan oleh panitia Amang Pandita dengan Perhalado yaitu sebanyak 92 pitches. Jadi kurang lebih ada 100-an pitches yang belum berjalan. Dan di sini proposal kami bawa ke ibadah minggu. Kami minta nanti kepada Amang Inang Jemaat HKBP Tamarunang atau siapapun kalau berkenan untuk menjalankan proposal kiranya dapat menghubungi kami setelah ibadah minggu. Kemudian dari proposal ini yang sudah mengembalikan kepada panitia adalah sebanyak satu proposal, yaitu proposal nomor 0023 dengan perolehan dana sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kami minta kepada panitia maupun siapa yang sudah menjalankan proposal, karena sesuai dengan target dan hasil diskusi kita adalah proposal berjalan hanya diberikan waktu 2 bulan. Ada atau tidak ada hasil dari proposal ini, harap melaporkan kepada kami panitia pembangunan agar dapat diupdate. Kemudian terkait dengan QR code. QR code panitia pembangunan akan kami tempelkan kirisnya di kursi setiap gedung yang ada di gedung sekolah minggu ini, dan ini adalah hasil dari rapat kami antara panitia dengan Perhalado di hari Minggu yang lalu. Berikut terlampir QR code dari panitia pembangunan yaitu dari Bank BRI dan Bank BNI. Kemudian ini adalah rekening panitia pembangunan. Kami memiliki 3 rekening yaitu rekening di Bank BRI, kemudian di rekening di BNI, dan rekening di Mandiri. Kemudian ini adalah notulensi rapat kami dari panitia dengan Perhalado, yaitu yang pertama adalah Amang Pendeta Teddy Syanturi akan membawa 16 proposal pada saat beliau menghadiri rapat distrik di Surabaya yang direncanakan pada tanggal 31 Agustus sampai 4 September 2025. Kemudian notulensi yang kedua adalah program baru yang akan digaungkan dan dilaksanakan oleh kami panitia adalah yang pertama adalah voucher Lucky Draw di Pertamyangan. Target kami minimal kami menjual voucher sebanyak 100 pitches dan voucher akan kami jual satu voucher sebesar Rp10.000 dan modal kami paling banyak adalah Rp300.000 setiap mengadakan voucher Lucky Draw ini. Jadi harapannya setiap Pertamyangan wilayah 1, 2, dan 3 ini kami mendapatkan 700.000 setiap di ibadah Pertamyangan wilayah. Kemudian kami juga
melakukan program janji iman, kemudian bajar pembangunan. Untuk voucher Lucky Draw, nanti yang akan kami jual adalah berupa sembako dan kebutuhan rumah tangga seperti sabun, pembersihan lantai, dan lain-lain. Kemudian terkait dengan janji iman, janji iman adalah bersifat sebulan sekali. Janji iman ini tidak dipatok nominalnya, sesuai dengan kerelaan hati. Kemudian sudah dimulai oleh panitia pembangunan per Agustus 2025. List janji iman yang sudah dimulai oleh panitia yaitu dari yang pertama keluarga Amang JM Silain Borusinaga, pembina panitia pembangunan sebesar 1 juta rupiah per bulan. Kemudian keluarga JE Sumbayak Borusihite dari ketua sebesar 500.000 per bulan. Kemudian keluarga M Nababan Borusi Mamora sekretaris sebesar 350.000 rupiah per bulan. Kemudian keluarga F Sianipar Borusia Lagan bendahara sebesar 250.000 rupiah per bulan. Kemudian keluarga D Tambun Borusinaga koordinator seksi dana sebesar 200.000 per bulan. Kemudian keluarga D Sitorus Boru Panjaitan anggota seksi dana sebesar 200.000 per bulan. Kemudian keluarga Sintua MP Sitorus Boru Barimbing Perhalado sebesar 300.000 per bulan. Kemudian keluarga R Sinaga Boru R Siregar Boru Saragih anggota dari seksi dana sebesar 350.000 per bulan. Dan Naposo Welserha Ambarita yaitu sebesar 200.000 per bulan. Jadi kami minta kepada panitia yang belum, mari kita sama-sama melakukan list janji iman kepada Amang Inang Perhalado, pendeta maupun jemaat. Harapannya, jadi dari sini kalau apabila nanti ada dana tetap yang udah kita tahu jumlahnya berapa, kita akan bisa mapping kapan bisa dimulai untuk pembangunan ini. Karena sesuai yang kami paparkan beberapa bulan lalu bahwa targetnya adalah 800 juta akan dimulai pembangunan. Kemudian janji iman akan dilaksanakan sebulan sekali dan dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan. Diberikan kode 2 di akhir digit angka seperti contoh 100.000 rupiah pada saat mentransfer. Kemudian terkait dengan bajar dilaksanakan 1 kali sebulan di mana modal sepenuhnya berasal dari panitia pembangunan. Keseluruhan hasil bajar akan dikembalikan ke rekening panitia pembangunan. Untuk pelaksanaan bajar, panitia memohon bantuan secara bergiliran dari setiap kategorial HKBP Tamarunang. Nanti kami mohon apabila kami melaksanakan bajar 1 kali dalam 1 bulan, mari kita sama-sama bergilir dari kategorial AMA, INA, Naposo maupun remaja untuk kolaborasi untuk menjalankan bajar untuk panitia pembangunan ini. Kemudian untuk rapat kedepannya, baik secara online ataupun offline secara intens, dalam setiap rapat diharapkan dapat dihadiri setidaknya 1 perwakilan dari Perhalado. Kemudian di sini yang perlu kami statement adalah adanya informasi mengenai kebutuhan pembangunan lumbung atau gedung pembangunan sebesar 16 juta rupiah yang tersebar di internal jemaat HKBP Tamarunang. Di sini kami menyatakan bahwa itu tidak benar, bahwa kami dari panitia pembangunan belum ada pernah menyatakan statement angka berapa yang dibutuhkan untuk pembangunan gudang atau lumbung di sebelah kanan gereja kita ini. Jadi harapannya di sini mari kita sama-sama satu hati, satu kata, jangan membuat suasana yang tidak kondusif di antara kita. Kemudian saat ini pembangunan belum dapat dilaksanakan untuk menghindari penumpukan bahan bangunan yang dapat kadaluarsa atau mengeras seperti semen dan besi, yang semen bisa mengeras dan besi bisa mengeropos. Kemudian panitia mengusulkan agar dapat dibuat pos pembangunan dengan manfaat pertukuan yang ada di belakang. Nantinya akan dipasang spanduk pos pembangunan dan ini sudah disetujui oleh Amang Inang Perhalado dan Amang Pendeta dengan panitia. Kemudian adanya masa kadaluarsa bahan bangunan membuat panitia berharap agar bantuan yang diberikan dapat berupa kwitansi bahan bangunan
Jadi kami minta kepada Amanginang Jemaat HKBP Tamarunang apabila ada niatan untuk memberikan bahan bangunan atau sumbangan, harapan kami untuk saat ini bisa berupa kwitansi terlebih dahulu. Contoh kwitansinya ada di Panglong mana, kwitansinya diserahkan kepada kami. Apabila nanti sudah mulai melakukan pembangunan, kami dari panitia yang akan menagih dari kwitansi ini ke Panglong yang sudah diberikan oleh Amanginang Perhalado kepada kami. Kemudian pembangunan membutuhkan modal awal sebesar 800 juta rupiah. Sebelum tercapai angka tersebut, besar kemungkinan belum dapat dilaksanakan pembangunan. Kemudian panitia pembangunan belum dapat melaksanakan karena dalam melaksanakan pembangunan harus dimulai dari pembangunan dari bawah tanah atau mempersiapkan pondasi dengan jenis tekstur lunak yang sangat berisiko. Jika terjadi penundaan bangunan yang di bawah tanah terlalu lama, rawan longsor atau terjadi genangan pada saat musim hujan. Kemudian terkait dengan keuangan pemasukan kepada kami itu pelayan tujolo dan sumbangan iman ruas pada 15 Juni 2025 sebesar Rp2.676.000. Kemudian pemasukan proposal nomor 0023 dari Amang L Silitonga PMSK pada 18 Juni 2025 sebesar Rp5 juta. Pemasukan bunga rekening bulan Juni sebesar Rp321.731. Kemudian bunga rekening pada bulan Juli sebesar Rp310.677. Pengeluaran yaitu pajak rekening Juni sebesar Rp64.346. Pajak rekening pada bulan Juli sebesar Rp62.135. Pengeluaran yaitu minimum balance fee sebesar Rp50.000, minimum balance fee Juli sebesar Rp50.000, kemudian pengiriman proposal ke HKBP Bitung sebesar Rp56.000. Pengeluaran yaitu juga untuk fotokopi 30 proposal yaitu sebesar Rp1.354.000, print proposal dan jilid sebesar Rp2.096.000, kemudian untuk ATK sebesar Rp102.795. Total saldo panitia pembangunan saat ini yaitu sebesar Rp389.5.921. Kekurangan dana sampai saat ini yaitu sebesar Rp410.594.079. Jadi di sini Amanginang kami minta kerjasamanya. Ini memang proposal sudah berjalan 92, tetapi proposal yang baru kembali kepada kami hanya ada satu proposal. Harapannya yang sudah berjalan dapat segera dilaporkan kepada kami agar ini diupdate datanya, dan dalam waktu kedepannya pada kesempatan pertama kami dapat menyampaikan berapa update kekurangannya. Dan kami minta di sini kami bawa proposal sebanyak 100-an proposal bagi jemaat yang bersedia untuk menjalankan proposal ini, baik ini berupa taken list ataupun non taken list, baik itu bisa kita serahkan kepada kantor tempat kita bekerja masing-masing, kita jalankan, atau persekutuan yang ada di lingkungan pekerjaan kita, CSR dari kantor kita, banyak jalan sebenarnya. Harapannya setelah dari sini, mari kita sama-sama untuk menjalankan proposal ini, agar dapat dilaksanakan pembangunan gedung sekolah minggu. Sebelum kami sampaikan penutup, kami berikan kesempatan kepada Amang seksi teknik dan seksi dana untuk memberikan sepatah dua kata sebentar. Shalom, selamat hari Minggu. Horas Marita Salutna. Pertama-tama saya perkenalkan dulu karena saya flashback dulu untuk bagaimana saya ditunjuk sebagai seksi teknik. Pada awalnya itu tahun 2023
itu rencana membangun sopo dan toilet. Jadi itu hari sempat sudah terbentuk panitia dan sudah diajukan proposal dan sudah melaksanakan, tapi terhenti akibat perpindahan dari Amang Pendeta Utasoid. Nah, jadi itu terhenti cukup lama, sekitar 2 tahun lah. Tanggal 7 April 2025 dibentuklah kembali untuk melanjutkan pembangunan Gedung Sopo. Tapi desain kita rubah karena harganya itu terlalu mahal, jadi kita merubah, tapi tetap struktur kita pertahankan hanya untuk 2 lantai, cuma pekerjaan platnya itu kita pending dulu untuk dilanjutkan kalau dana mencukupi. Itulah kilas balik awalnya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dana yang 380 juta itu belum kita mulai sampai saat ini? Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa saya mau jelaskan secara ringkas saja. Kalau saya mau jelaskan secara teknis itu mungkin kita butuh waktu untuk kita berdiskusi. Tapi saya secara ringkas saja. Jadi 700. Jadi anggaran yang kita tetapkan untuk tahap pertama itu untuk tahap pertama 700 juta, 700 sampai 800. Karena kalau 380 itu untuk tahap pertama tidak mencukupi. Kenapa? Di dalam suatu pekerjaan struktur bangunan itu ada namanya bangunan di atas permukaan tanah dan di atas permukaan tanah. Jadi paling tidak bangunan di atas bawah tanah ini harus tuntas. Karena apa? Karena kalau kapan kita terhenti di kondisi pekerjaan di bawah tanah itu akan rawan. Karena kondisi tanah di gereja ini setelah diadakan penyelidikan di lab Fakultas Teknik Poltek Unhas, itu kondisi tanah itu agak lembek, agak lunak lah. Jadi direkomendasi harus pondasi itu mencapai antara 3 sampai 5 meter. Nah, 3-5 meter itu tidak mungkin kita melaksanakan pondasi pur, pondasi cakar ayam ya. Kalau orang awam bilang pondasi cakar ayam itu tidak bisa. Harus diawali dengan pondasi bor pile, jadi kita bor dulu. Nah, kenapa kita tidak boleh terhenti di kondisi pekerjaan di bawah tanah? Karena di sini ada pondasi 3 sistem. Pondasi pur, pondasi bor pile dulu, pur, dan pondasi menerus. Ini harus tuntas. Kapan dia terhenti, itu karena kondisi tanah lunak itu bisa saja terjadi longsor atau hujan, itu akan tergenang. Dengan adanya kondisi begini yang tak terduga, itu kita memerlukan biaya tambahan ekstra untuk membersihkan kembali. Makanya itu kita tuntaskan 700 juta itu dulu. Kalau sudah bangunan tuntas di bawah tanah dan dia muncul tiang-tiang kolom itu di permukaan tanah, itu tidak ada masalah. Kita mau terhenti berapa bulan itu tidak ada masalah. Tapi kita tuntaskan yang 700. Makanya dari 380 kita berharap dari dana untuk bisa tercapai 700 juta dulu supaya kita bisa bekerja. Nah itu masalah dana situ itu ya nanti seksi dana yang bisa menjelaskan bagaimana. Ya saya harapkan para jemaat-jemaat juga bisa membantu. Karena di sini saya hanya sebagai jalan saja. Yang bisa merealisasikan itulah dari kita semua. Dari semua kita, baik dari jemaat, parado, dan bukan hanya panitia pembangunan saja. Jadi sama-sama lah kita berdoa bagaimana bisa terrealisasi pembangunan sekolah minggu ini. Karena ini adalah suatu pekerjaan Tuhan yang kita harus realisasikan. Saya berharap pekerjaan ini berlanjut terus dan tidak terhenti. Tidak terhenti, bisa selesai walaupun kita secara bertahap. Untuk permasalahan dana, mungkin dari bagaimana bisa mencapai itu, dari seksi ini bisa menjelaskan. Saya persilakan Pak Ibu.
Horas madita salut namang enang doho dong na poso. Anggosyak kami amang seksidana ng Pulau Gajang. Ala taida kurangan di sonari di 410 juta sekian. Jadi kami seksidana panitia seksidana amang mangido sangap. Tu kita sudah ruas na rodison manang na di luar, manang na di live stream. Asa sudah kita amang berpartisipasi. Jadi mengadade dok kami amang mulu nung sipulan kita merminggu mengadade do kami no di luar itu gereja tahun. Ati bahwa syak kita non eneng mangido proposal mengarade do kami amang mungkin song ni syak kami sauti mulai ate mau lihat penutup dari kami Amang Inang. Sebelum kami penutup, kami bertanya kepada jemaat yang hadir, apakah dari kita semua semangat untuk membangun gedung sekolah minggu yang akan kita bangun di belakang ini? Sekali lagi kami tanya, Mang, apakah kita semangat untuk membangun gedung sekolah minggu yang ada di belakang kita, gedung gereja kita ini? Mau lihat harapannya nanti setelah ibadah ini semua proposal saya yakin nanti proposal ini udah habis semuanya, bahkan kurang. Penutup dari kami, mari bersama-sama kita satukan hati dan pikiran kita untuk mewujudkan berdirinya gedung sekolah minggu HKBP Tamaronang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Horas Madita Salutna Mauliate. Kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita bernyanyi. Pujian memuji Gusti.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom Mama Nginang. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita, minggu ke-8 setelah Trinitatis pada hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur pasal 33, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 22. Saya akan meminta kepada kita akan membacanya secara responsorial. Saya akan memulai dari ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah terlintas di dalam pikiran kita, ada apa dengan saya? Apa yang salah yang saya perbuat? Kenapa saya selalu merasakan kekecewaan? Kenapa saya selalu merasakan kegagalan? Kenapa saya selalu mendapatkan pergumulan? Kenapa saya selalu mendapatkan persoalan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, atau di dalam lingkungan sekitar kita? Lantas dengan hadirnya setiap persoalan itu, pernahkah terlintas di dalam pikiran kita, di dalam iman kita, apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Apakah sia-sia yang aku lakukan selama ini? Apakah semuanya adalah berujung kepada kepunahan, kesia-siaan persekutuanku kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang ilmuwan yang terkenal yang bernama Isaac Newton, dia juga mengalami beribu-ribu kali kegagalan. Dia juga mengalami berjuta-juta banyaknya masalah setiap di dalam perjalanan kehidupannya. Yang kedua, Thomas Alva Edison, sebelum dia dikategorikan penemu, dia juga pernah mengalami kegagalan. Mungkin kegagalan yang mereka alami lebih banyak daripada kegagalan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi sampai pada saat ini. Oleh karena itu, seorang motivator mengatakan, untuk memahami, mengenal seseorang,
bukan lihat ketika dia berhasil, tetapi lihatlah dia bagaimana dia kuat untuk bangkit di dalam kegagalannya sampai dia tiba di puncak keberhasilannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita berbicara kepada kitab Mazmur, maka yang terlintas, maka yang hadir di dalam pikiran kita, di dalam iman kita adalah seorang Raja Daud. Bagaimana dia mengungkapkan doa dengan nyanyian dengan doa. Setiap lirik-lirik berangkat dari perjalanan kehidupannya. Dia bukan hanya mendapatkan keberhasilan saja, tetapi dia juga pernah menghadapi pergumulan yang sangat berat. Bagaimana ketika anaknya ingin menyingkirkan dia, persoalan yang paling berat yang dihadapi bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Anaknya sendiri ingin menyingkirkan dia, tetapi persoalan itu, apakah itu membentengi dia, membuat dia tidak bisa dipakai Tuhan? Apakah persoalan itu membatasi dia untuk Tuhan bisa memberkati dia? Tidak, Bapak Ibu saudara-saudari. Dengan persoalan itu dia melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia katakan, sampai dia katakan yang sering kita lihat, bahkan sering dibuat di tengah-tengah gereja, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Pernyataan ini keluar dari perjalanan kehidupannya. Untayan lirik ini keluar dari hal-hal yang dia telah terima. Tidaklah mungkin seseorang mampu mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kalau dia tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Pemazmur kenal siapa Tuhan. Pemazmur memahami siapa Tuhan. Pemazmur meyakini siapa Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu ketika pemazmur menghadapi persoalan seperti yang saya katakan tadi, kita bisa lihat di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, bagaimana dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Di dalam kesesakannya, di dalam beratnya kehidupan yang dia alami, pernyataan ini keluar dari hidupnya. Dari manakah pertolonganku? Tetapi imannya menjawab. Iman yang berbicara di dalam hati dan pikirannya yang mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita boleh lihat di Mazmur 121 ayat 2. Serta yang sering kita dengar, yang tadi dinyanyikan oleh Naposo Bulung, Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini menjadi jawaban untuk kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita akan masuk ke dalam teks firman pada saat ini. Kita akan lihat bagaimana yang pertama Tuhan katakan di ayat 13, di ayat 12, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ini sebuah janji tetapi kepastian. Berbahagialah. Bagaimana kita bergumul tetapi berbahagia? Ini luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita bisa berangkat merubah statement, merubah pola pikir di dalam desakan-desakan kehidupan, tetapi Tuhan minta kita berbahagia. Kalau kita ingat bagaimana ucapan bahagia di kitab Matius, berbahagialah engkau
Ini penekanan yang ingin ditanamkan di dalam kehidupan kita. Kenapa berbahagia? Karena di dalam persoalan hidup kita, karena di dalam kondisi yang kita alami pada saat ini, ada Tuhan yang menguatkan kita, ada Tuhan yang memandang kita, ada Tuhan yang mengiring-iring langkah kehidupan kita. Ternyata bukan hanya aku yang menghadapi ini, tetapi Tuhan beserta denganku menghadapi ini. Ini sebuah janji, komitmen dari Tuhan. Lantas yang kedua diingatkan, disampaikan kepada kita, yaitu di ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga. Luar biasa Bapak Ibu, jauh tapi dekat. Ini adalah pernyataan jauh tapi dekat. Jauh surga itu tetapi dekat. Kenapa? Tuhan memandang kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan memandang siapa kita. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita yang dikasihi, kita dipandang. Iya, orang melihat kita, akan ada kekuatan yang baru. Walaupun desakan-desakan di dalam kehidupan, tetapi ketika ada orang yang memperhatikan kita, ini menjadi semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan memandang kehidupan kita. Lantas yang kedua, yang berikutnya dikatakan, yaitu Ia melihat semua anak manusia. Dan yang berikutnya, dari tempat kediamannya Ia menilik. Luar biasa, sangat luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari. Firman Tuhan pada saat ini, Tuhan bukan hanya memandang, Tuhan bukan saja melihat, tetapi Tuhan menilik kehidupan kita. Kalau memandang bisa salah pandang, kalau melihat bisa salah lihat, tetapi kalau menilik itu ke dalam sulubung hati. Terkadang kita tidak mau mengatakan persoalan kita. Terkadang kita malu, kita terbeban ketika mengatakan segala keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu, banyak kita sering dengar, Tuhan, Kau tahu yang ku mau. Seolah-olah Tuhan itu langsung mengetahui yang Dia inginkan. Padahal firman Tuhan mengatakan, mintalah. Walaupun Tuhan tahu, tetapi itu harus keluar dari perkataan kita. Tetapi firman Tuhan pada saat ini menekankan, Tuhan menilik hatimu. Tuhan menilik perjalanan kehidupanmu. Terkadang Bapak Ibu saudara-saudari, kita mungkin pernah mengalami, kita duduk, kita terdiam, tetapi pikiran kita melayang-layang entah kemana. Mungkin ke beratnya persoalan, kegagalan yang dihadapi, tantangan, pergumulan, iya. Tetapi pada saat ini, di dalam rasa diam tersebut, Tuhan menilik hatimu. Tuhan mengatakan kepada hidupmu, aku paham siapa kamu. Iya. Lantas yang berikutnya, setelah Tuhan menilik kita, di ayat yang ke-15 Dia mengatakan, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari. Kita bisa bayangkan, berbahagialah kita, bagaimana Tuhan telah memandang kita, bagaimana Tuhan telah melihat kita, bagaimana Tuhan telah menilik kehidupan kita dan memperhatikan kehidupan kita. Ini adalah berita sukacita dan ini adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Kita harus akui banyak godaan-godaan yang silih berganti di dalam kehidupan kita, yang seolah-olah menjadi jawaban atas pergumulan kita, yang seolah-olah memberikan damai sejahtera, ternyata semu. Lihatlah sebuah kapal yang berlabuh, yang akan berlabuh. Tantangan yang dia terima adalah banyaknya pantulan cahaya,
mungkin dari kapal-kapal lain, tetapi ketika seorang nahkoda fokus kepada mercusuar, dia akan terselamatkan. Ya. Mercusuar didirikan di sebuah karang yang kokoh. Derasnya ombak tidak akan mampu menghancurkan dia. Begitu juga seorang nahkoda, dia akan tahu cahaya mana, lampu mana yang akan dia ikuti di dalam kehidupannya, yang bukan hanya seolah-olah memberikan damai, yang bukan hanya seolah-olah memberikan keselamatan, tetapi seorang nahkoda akan mencari keselamatan, akan mencari petunjuk yang pasti. Dan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita. Persoalannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kita. Apakah kita benar-benar merespon pandangan Tuhan, tatapan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita membalikkan wajah kita kepada hal-hal yang kita inginkan sesuai pikiran kita. Oleh karena itu, saya selalu bangga kepada setiap orang yang bersalaman tetapi tatap wajah. Kalau boleh coba kita lakukan, Bapak Ibu. Mari kita katakan selamat hari Minggu tetapi tatap wajah. Bukan hanya selamat hari Minggu. Coba bayangkan apa yang terjadi. Dan ini sering terjadi. Acap kali sering ini terjadi ketika bersalaman horas tetapi tidak fokus. Firman Tuhan pada saat ini kita bisa bayangkan bagaimana Tuhan menyalam kita, mengatakan selamat hari Minggu untukmu. Begitu berbahagia kehidupan kita. Mari kita lakukan amang-inang, kita salam yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, yang di belakang ataupun yang di depan kita. Kita katakan selamat hari Minggu untuk kamu sekalian, tapi tatap wajahnya. Iya, salam mama. Iya. Kita sama-sama bisa merasakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi ketika kita menyalam orang tatap wajah? Yang terjadi adalah senyuman. Senyuman. Dan ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa merespon tatapan Tuhan dengan senyuman, dengan isyarat, Tuhan bimbing aku, Tuhan kuatkan aku, Tuhan berkati aku. Iya. Kita boleh lihat sebentar Bapak Ibu Saudara-saudari di kitab epistel tadi, di kitab Ibrani, kita bisa melihat bagaimana diberikan contoh seperti Abraham yang sudah berada di zona aman, tetapi itu bukan yang Tuhan kehendaki. Dia harus berangkat kepada zona iman yang dia tidak tahu. Tetapi di hal yang tidak dia ketahui, Tuhan mengetahuinya. Di hal yang tidak mungkin, dimungkinkan oleh Tuhan. Dan ini jawaban kita. Ini jawaban kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, jangankan besok Bapak Pendeta. Setelah ibadah kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, hal yang terbaik saat ini akan terbaik, lebih terbaik nanti. Tuhan sudah siapkan, dan itu terwujud di dalam kehidupan Abraham. Sampai dia katakan seorang perempuan Sarah mati pucuk. Iya, kita bisa bayangkan yang tidak mungkin, yang tidak bisa terpecahkan pikiran manusia. Tupado di hadapan Tuhan, itu sudah Tuhan siapkan. Lantas dengan semua hal-hal yang telah disuguhkan kepada kita, yang telah diberitakan kepada kita, apa respon kita? Seperti lagu kategorial lansia tadi, mulai tema amang dia muna tutuanami.
mengajak kita mulu Yesus dengan las roham. Kalau sampai panitia nanti ke rumah kasih proposal unang las lao, las roham. Kenapa? Banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kita, banyak cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Seperti yang saya selalu katakan, Bapak Ibu saudara-saudari, terkadang kita tidak mengenal siapa kita sesungguhnya. Siapa kita sesungguhnya kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Seperti Yeremia masih di dalam kandungan, Tuhan kenal siapa dia. Dan ini yang akan kita gali. Galilah talenta-talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan mengandalkan pikiranmu engkau menggali talenta yang Tuhan tanamkan, tetapi dengan imanmu galilah banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tetapi sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang berikutnya adalah yang boleh kita lihat bagaimana Abraham menekankan, jika kita beranggapan aku selamat dengan pikiranku, aku akan seperti ini dengan kekuatanku. Ayat yang berikut dikatakan di ayat 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Walaupun dia memiliki hak mutlak kuasa, tetapi itu bukan jaminan dia akan selamat. Malahan dikatakan lagi, seekor kuda yang melambangkan kegagahan, melambangkan perjuangan, melambangkan petarung, itu tidak ada gunanya kalau tidak bersama dengan Tuhan. Maka di ayat 22 ini adalah firman Tuhan dan ini adalah doa kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya, ini yang akan kita bawa pulang. Kasih setia Tuhan yang akan kita bawa pulang nantinya dari rumah ibadah pada saat ini. Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan tahu apa kondisimu pada saat ini. Tuhan tahu apa yang engkau inginkan dalam hidupmu pada saat ini. Oleh karena itu, mata Tuhan tertuju kepadamu. Tuhan memandang kehidupanmu. Responlah dengan memberikan totalitas kepada Tuhan untuk membimbing kehidupanmu. Amin. Yang berikutnya, sesuai dengan warta tadi, akan ada Bajar kategorial Ina. Iya, mulai dari hari Jumat, kalau tidak salah Kamis, Jumat, Sabtu sudah repot. Tua tahun kategorial Ina, bagaimana mereka berjuang ingin berkarya, dan pada saat ini diminta kepada kita, iya, mari kita mendukung sebagai bentuk respon kita bahwa Tuhan yang mengerti aku. Terkadang kita harus bertindak di luar dari apa yang kita pikirkan, tetapi itu yang kita imankan. Yang kita pikirkan tidak sesuai, tidak mungkin, tetapi ketika itu kita imankan, Tuhan jadikanlah ini. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Iya, dengan dana yang terbatas, saya katakan tetap bergerak kategorial Ina. Iya, tetap berbuat. Kita hanya mengerjakan semampu kita, selebihnya Tuhan yang bekerja. Begitu juga dengan panitia, kita hanya mengerjakan yang kita mampu, selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Dan ini ajakan untuk kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jangan lelah ketika Tuhan ingin pakai hidupmu. Dan saya pergumulkan dan saya imani dan saya doakan, kiranya kehendak Tuhan yang jadi
pembangunan gedung sekolah minggu. Mari kita sama-sama tekadkan di dalam hati, ini adalah persembahan dari hidupmu untuk Tuhan melalui gerejanya. Pembangunan gedung sekolah minggu adalah persembahan dari hidup kita untuk Tuhan melalui gerejanya. Setelah itu kita tanamkan, maka tidak akan ada lelah, tidak akan ada rasa cemburu, tidak akan rasa curiga, karena yang kita berikan itu adalah sebagai bentuk respon persembahan untuk Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memberikan kehidupan kita sebagai bentuk respon terhadap panggilan Tuhan. Tuhan melihat kehidupanmu, Tuhan mengenal karaktermu, Tuhan yang memberkati setiap langkah perjalanan kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di ibadah minggu kami pada hari ini. Kami boleh Kau ingatkan, Kau tegur, Kau bekali dari kehidupan umat-Mu bangsa Israel. Begitu juga dari kehidupan hamba-Mu Raja Daud, di mana Engkau bukan hanya memilih, membangkitkannya, mengurapinya, tetapi Engkau juga mengiring-iring langkah kehidupannya ya Tuhan. Dan Engkau matamu tertuju kepada kehidupannya ya Tuhan. Begitu juga dengan kami jemaat HKBP Tamarunang pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengenal kami, seluruh isi hati kami, Engkau yang memahami kami. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi di setiap dinamika kehidupan kami, baik suka maupun duka. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengandalkan-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami, di dalam segala kondisi kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap berharap serta bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang Engkau telah anugerahkan buah cinta di tengah-tengah rumah tangganya, yaitu keluarga Amang JMD Siagian Inang R Boru Simbolon. Kau telah mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah kehidupannya ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati anak yang Kau berikan di tengah-tengah rumah tangganya, serta orang tuanya. Engkau juga yang urapi, Engkau juga yang berkati. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga Amang Esianturi Inang YVK Boru Siombing. Engkau telah mengaruniakan seorang anak perempuan di tengah-tengah rumah tangganya, buah cinta di tengah-tengah rumah tangganya. Kiranya Tuhan juga memberkati anak yang Tuhan telah anugerahkan di kehidupannya. Begitu juga buat orang tuanya Amang Esianturi Inang YVK Boru Siombing. Tuhan jaga, Tuhan urapi, dan Tuhan yang berkati. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang telah menjadi jemaat penuh di gereja-Mu HKBP Tamarunang pada saat ini. Keluarga Amang YA Pancetan Inang PJS Boru Damanik. Ya Tuhan, di kesiapan hatinya, hidupnya menjadi jemaat-Mu di gereja HKBP Tamarunang ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan yang hadir di tengah-tengah rumah tangganya, di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaannya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap program-program dari gereja-Mu HKBP Tamarunang ini, baik program yang sudah berjalan atau program yang akan berjalan, yaitu kebaktian wilayah, PA Gabungan Punguan Ama Punguan Ina, senam sehat dan kerja bakti, serta Bajar Panitia Punguan Ina HKBP Tamarunang.
setiap program-program yang akan berlangsung, yang akan berjalan, Tuhan yang campur tangan. Melalui program ini ya Tuhan, menjalin kasih sesama jemaat, serta namamu semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk panitia pembangunan gedung sekolah minggu Gereja HKBP Tamarunang, mulai dari pembina, ketua, sekretaris bendahara, serta seluruhnya seksi-seksi yang terkait di dalam kepengurusan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi. Begitu juga buat seluruhnya jemaat-Mu ya Tuhan. Mari ketuk hati dan pikiran kami agar kami bisa bersama-sama dapat melangsungkan pembangunan itu, dan sebagai bentuk persembahan kami untuk-Mu Tuhan, melalui pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Tamarunang, bukan hanya kami akan menikmati, tetapi setiap orang yang akan melihat, yang akan tinggal diam di tengah-tengah persekutuan ini akan bersama-sama menikmati. Melalui pembangunan ini Tuhan, namamu dipermuliakan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini di dalam kelemahan tubuh, yaitu Agusta Christine Borussia Nipar yang perawatan di rumah. Begitu juga dengan Amang Asia Nipar, perawatan di rumah. Ya Tuhan, setiap obat yang dimakan Tuhan berkati, Tuhan yang memberikan pemulihan kesembuhan di dalam hidupnya. Begitu juga buat keluarga yang merawat, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, yaitu Inang Hanaria Boruhuta Barat, Amang Agus Washington Sitorus, Amang Jimmy Master Butar-Butar, Amang Manarsar Silaen, Nathanael Agave Bemison Sinaga, Amang Petrus Laurentius Silaban, Jeremia Abel Javier Siregar. Ya Tuhan, Tuhan juga menambahkan sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah kehidupannya, memberikan kesehatan dan kebahagiaan di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini bersuka cita atas ulang tahun pernikahan keluarga Amang RAR Sinaga Inang BM Boru Hasibuan, keluarga Amang MN Sinaga Inang ER Boru Butar-Butar, Amang Sintua MN Hutajulu Inang F Boru Panjaitan. Ya Tuhan, Tuhan yang membentuk rumah tangganya, Tuhan yang memberkati, berkati seluruhnya kehidupannya, pekerjaannya, serta seluruhnya anak-anaknya, cucu-cucunya. Tuhan juga yang urapi, Tuhan juga yang berkati. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang masih mengharapkan, yang selalu tidak lelah-lelahnya menyampaikan dengan doa-doanya untuk buah cinta di tengah-tengah rumah tangganya. Ya Tuhan, Tuhan yang menilik rumah tangganya, Tuhan yang memperhatikan kehidupannya, Tuhan yang mendengar setiap doa-doanya. Tuhanlah yang memberikan yang mereka harapkan di tengah-tengah kehidupannya, yang mereka nanti-nantikan di rumah tangganya. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang mencari jodoh yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati. Begitu juga buat jemaat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan yang terbaik, Tuhan yang mendengar setiap untayan doanya, Tuhan yang memperhatikan kehidupannya, Tuhan yang mendengar setiap harapan-harapan doanya. Tuhan memberikan apa yang diinginkannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia
yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami semakin Kau layakkan untuk meminta dan menerima berkat yang Tuhan telah siapkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128 sambil menyerahkan amplop ke depan. Iman
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita.